Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trisha Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjabarkan isi dari PowerPoint yang sudah saya susun tentang audit siklus penggajian dan personalia yang bersumber dari buku auditing dan jasa assurance edisi ke-15 jilid 2 bab 20. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, siklus penggajian dan personalia, yang kedua, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia, yang ketiga, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan terkait, yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, dan yang kelima, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, siklus penggajian dan personalia, yaitu melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Pembayarannya itu yang pertama, meliputi pegawai dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap ditambah dengan bonus, pekerja kantor berdasarkan gaji bulanan, dengan atau tanpa lembur, wiraniaga berdasarkan komisi, buruh pabrik, dan pegawai serikat pekerja dibayarkan berdasarkan jam. Siklus penggajian personalia ini meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia, yaitu terdapat 6. Yang pertama, kas di bank, yang kedua, upah akrual, gaji, bonus, komisi akrual, yang ketiga, tenaga kerja langsung, yang keempat, pajak penghasilan dan potongan lainnya, yang kelima, beban pajak sistem penggajian akrual, dan yang keenam adalah beban pajak penghasilan. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Adapun tujuan keseluruhan audit siklus penggajian personalia yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruhi oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai dan kepada pemerintah lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Adapun fungsi dan dokumen serta catatan yang digunakan yaitu fungsi yang pertama adalah sumber daya manusia. Dokumen dan catatan terkaitnya adalah yang pertama catatan sumber daya manusia, yang kedua formulir otorisasi pengurangan, yang ketiga formulir otorisasi tingkat pengurangan. Fungsi bisnis yang kedua, pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Dokumennya adalah yang pertama kartu waktu, yang kedua tiket waktu pekerjaan, yang ketiga file transaksi penggajian, yang keempat jurnal atau daftar penggajian, yang kelima file induk penggajian. Fungsi bisnis yang ketiga, pembayaran penggajian, terdapat 2 dokumen, yang pertama kartu waktu dan yang kedua adalah tiket waktu pekerjaan. Fungsi bisnis yang terakhir atau yang keempat adalah penyiapan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Dokumen dan catatannya adalah yang pertama formulir W2, yang kedua SPT pajak penggajian. Pembahasan yang keempat adalah metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi. Terdapat 3 pengujian. Yang pertama, memahami pengendalian internal untuk siklus penggajian dan personalia. Terdapat 5 bagian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Pengujian yang kedua, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Yang kedua, pembayaran pajak penggajian dan potongan lainnya secara tepat waktu. Pengujian yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian.
Terdapat 4 bagian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Yang keempat, laporan beban curang. Pembahasan yang kelima yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat beberapa tahap. Tahap 1 yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren. Tahap 1 dan 3. 2. Menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Tahap 3 yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Baiklah, penjabaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Trisha Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.